kalau intisarinya banyak warga yang mendapat surat dari OK Aset dari Maibeng. Ini yang menjadi keresahan kami. Secara kronologis memang sejak tahun 2017 yang saya rasakan sebagai warga pasar mulai krisis ekonomi dan puncaknya pada zaman Cokin 2019 lebih parah karena suasana ekonomi secara nasional juga ini belum bisa menuju kepada rakyat secara keseluruhan gitu. Nah ditambah lagi mungkin kaitannya dengan masyarakat pasar Pelabuhan Batu yang kaitannya dulu dengan Maibeng dan diantaranya seperti itulah, jadi keadaan ekonomi yang kurang. Jadi 800 yang 3 juta, jadi 1 juta. Nah, itu data dari kami ada. Bahkan waktu itu ada orang yang memang berperan, saudara Ato membawakan sebagai perlindungan konsumen. Ya, dia nanya ke warga, hayang dagang atau hayang disita. Sok atau hayang dagang mah Bank Maibeng akan memberikan kebijakan yang sangat luar biasa. Daek teh nyetoran ieu 10 tahunan. Anu biasa 3 juta jadi 1 juta. Siap. Derak-derak. Ada data-datanya orang-orang satu persatu yang memang siap untuk mengikuti aturan yang memang diturunkan dari Bank Maibeng. Dengan catatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi 5 bulan, jangan salahkan kami daripada petugas dan PTD. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak melelaikan ini pembayaran ini, mungkin Bank Maibeng karena waktu itu berpacu ke perjanjian itu, sehingga dia menurunkan pihak ketiga karena itu tidak ada, katakanlah anu salah lotor, karena memang Bank Maibengnya juga kantornya juga nggak ada, ya Pak, nggak ada, harus setor kemana? Dan ada juga yang memang setor yang dibicarakan Pak Yani jual emas itu iya, sampai mencek kasar namanya pengurangan ke kemana-mana asal mecen duit, nah itu yang menjadi permasalahan warga sekarang. Kalaupun memang hari ini OK Aset hadir untuk menjadikan pihak ketiga, ya tentunya pihak dari Perbapas juga dari UPTD belum mendengar kinerja dia itu seperti apa, ya kan? Belum. Apakah mereka secara arogan? Belum tahu kan, cuman hanya dia itu hari ini dari kemarin melayang-layangkan surat saja. Nah seperti itu. Cuman yang menjadi kendala ada desas-desus isu-isu daripada warga. Nah cenah ieu oke coy cenah ayeuna menang jadi nyaho tempat-tempatna ayeuna naon tempat-tempat toko-toko. Ya Perbapas, maaf kami garis bawahi ya, yang namanya atas nama Oke Aset itu pasti dia akan meminta data dari Bank Maibeng. Sebetulnya ini permasalahan yang memang hari ini di pasar-pasar itu yang menjadikan rumit itu ketika toko-toko yang memang sudah bertumpuk atas namanya dikontrakkan deui. Secara otomatis sebenarnya mah bukan arahan yang memang sasaran yang memang tidak tepat. Seperti ayeuna Kang Medin misalkan ya punya toko dikontrakan. Ya kan sasarannya bukan ke yang punya toko, ke atas nama. Atas nama itu sampai saat ini kan ada yang di luar. Angkat tangan lah seperti itu, sehingga menjadikan kepanikan itu yang isi baru
kontrak Pak. Yang kontrak. Itu yang kontrak yang panik. Itulah yang itu panik itu yang kontrak. Jadi lama di lapangan. Ya, seperti itu rekan-rekan untuk dari Perbapas. Terima kasih. Tapi ini juga pasti ada solusi Pak, ada solusi juga yang terbaik. Solusinya seperti apa yang sudah katakan tadi saya, apabila pedagang boga rezeki arek mayar atau pemasak untuk melakukan dimasukkan ke OK aset, lebih baik datang dulu kita beri memberitahu atau pertanyaan bagaimana mekanismenya OK aset itu secara penagihannya gitu. Udah karena itu mah kumaha air duitnya kami bayar. Ya, itu kan itu mah utang mah mangkau dibayar ngan meureunnan kaharti meunang teu dengan mekanisme OK aset itu Pak. Itu emang sih persoalan di situ. Persoalan di situ. Yang tadinya membayar perenang pokok saja dengan kedatangan aset, jadi tambah. Kok ke aset kenapa begitu? Karena oke aset meminta data sesuai sistem Pak. Jadi oke aset kalau minta data sesuai kemarin yang kita musyawarahkan itu, mungkin berarti oke aset meminta data sesuai sistem yang berjalan. Praktis, Amedin buka utang misalnya 50 juta. Jadi 500 juta karena dihitung tahun per tahun. Kan berenang pesan nanti ke para pedagang jangan dulu, karena pedagang juga ada kita di sini, ada Pak Dewan, ada Abdi, ada Perwapas, begitu. Kita musyawarahkan. Kalaupun AP aset misalkan tanggal 2 bisa nanti ke sini. Kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu misalkan kedatangan, ajak ke kita. Ajak dulu kita ya, Pak itu Pak Medin, ajak dulu kita. Iya. Kalau misalkan Pak Medin arek dari Acis, arek itu, ayo kita ngobrol dulu di sini. Bagaimana mekanisme sistem penagihannya di sini, Pak? Mungkin itu saja Pak Dewan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Kepala PT. Berangsur per bulan, apa gimana juga nggak jelas. Saya tadi klarifikasi daripada Perwapas, kita terima. Saya sebagai juga tadi saya sebagai pedagang, kita bisa terima bahwa mereka tidak ada MOU apapun kronologis pedagang. Karena saya beberapa kali komunikasi dengan beliau setelah masyarakat juga panik dalam hal ini, termasuk UPTD. Tapi yang jelas tadi bahwa pembayaran yang di MyBank jangan dulu ke OK aset itu tidak dihilangkan beban denda dengan bunga. Jelas pada saat itu sebenarnya berat, cuman hitungannya jadi kecil, per bulan biasa 3 juta jadi 1 juta atau berapa. Oke lah, cuman kita nggak tahu kejadiannya seperti hari ini. Tapi teman-teman yang lain tetap berjalan. Ada laporan bahwa saya udah berbayar sekian bulan tetapi tidak berubah. Tahu-tahunya nomor rekening berubah, atas namanya berubah. Perusahaannya juga bukan lagi MyBank. Saya gimana Pak? Itu bukan tangan orang lain lagi, bukan orang yang menyewa, artinya dia sendiri. Saya jawab, saya belum tahu karena saya jarang ke pasar, saking sepinya. Untuk ke pasar aja nunggu punya bensin dulu Pak. Jadi demi Allah ini Pak. Jadi 2 minggu, 3 minggu. Ini di lapangan kebanyakan mereka begitu. Untuk ke pasar aja, bukan untuk pelaku. Belum. Itu tunggu dulu punya bensin dari rumah ke sini. Jadi kondisi ini seperti inilah. Kemudian meminta kepada pihak terutama Pak Dewan yang kompetensinya di bidang ekonomi dan perdagangan, mungkin komisinya coba minta kami dibantu untuk kejelasan hal seperti ini, karena hutang segede apapun pindah kepada siapapun ketika kami memang keadaan sulit seperti ini, gimana sih solusi yang terbaiknya, itu aja. Jadi kita nggak mau juga warga ini ribut, itu sebab tujuan dari rumah usaha, bukan mau. Cuman kalau yang namanya perut lagi lapar Pak ya,
udah beberapa kali tahapan kita dihantam terus dengan keadaan seperti ini, mau nggak mau kayaknya apapun gitu, emosi, apapun kita lakukan, ya. dan kita tidak akan dilihat siapapun di depannya gitu. Cuman karena kita juga orang waras, tadinya niatnya kita usaha, kalau ada klarifikasi seperti ini gitu, ya alhamdulillah bisa. Tetap yang penting catatan, kami dari warga ingin ada solusi yang terbaik, bukan untuk lepas dari kewajiban itu Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.